Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Humet, dalam kegiatan belajar berbahasa Indonesia. Dalam hal ini kita akan belajar mengenai teks berita. Kita akan ungkap dari mulai pengertian, unsur, struktur, dan ciri kebahasaannya. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita subscribe channel ini, terus kemudian like dan komen, kemudian share ke semua sosial media kalian semua, agar kita semua pintar dan cerdas dalam berbahasa Indonesia. Terima kasih. Ya, baiklah saya akan mulai dari berbagi slide presentasi ke kalian. Kita akan mulai dari ini. Ya, baiklah. Oke, kita akan belajar mengenai teks berita di kelas 8 SMP. Sebetulnya teks berita ini akan dipelajari juga nanti di jenjang SMA. Cuma dalam hal ini saya akan fokus pada jenjang SMP terlebih dahulu. Pernah nggak kalian dengar istilah berita? Tentunya pernah. Karena setiap hari, setiap menit, setiap jam itu selalu ada pembaruan atau update dari informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Baik itu di ranah daerah kita, baik itu di ranah nasional di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, atau di ranah internasional di dunia ini. Jadi informasi itu selalu beredar. Apalagi di zaman sekarang, di zaman canggih, tentunya informasi tersebut sudah mulai lebih mudah untuk beredar di masyarakat. Kita akan lihat pengertian teks berita. Teks berita adalah laporan informasi yang aktual, menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Ya, artinya teks berita itu merupakan bentuknya laporan. Laporan apa? Berupa informasi yang aktual. Aktual itu artinya dapat dipercaya, berarti benar. Faktual juga sama, berarti berdasarkan fakta. Menarik. Kenapa harus menarik? Karena biar bisa dibaca oleh orang. Jadi kalau misalnya beritanya tidak menarik, mungkin orang nggak mau baca berita tersebut. Dan harus diketahui oleh masyarakat. Kenapa harus diketahui oleh masyarakat? Karena informasi-informasi yang beredar juga sebetulnya ada di sekitar masyarakat itu sendiri. Jadi sebetulnya kita sebagai masyarakat atau halayak atau warganet atau biasa disebut juga netizen, kita harus update terhadap info-info terkini. Jadi maka dari itu kita harus juga ya rajin membaca berita biar kita tidak ketinggalan informasi yang terjadi saat ini. Jadi intinya adalah teks berita merupakan laporan informasi yang aktual, faktual, dan menarik. Yang kemudian harusnya diketahui oleh masyarakat secara umum atau secara luas. Nah, yang namanya teks dalam bahasa Indonesia itu selalu ada struktur, ada juga unsur, ada ciri kebahasaan. Nah, setelah ini kita akan bahas mengenai struktur teks berita. Struktur teks berita itu hanya ada 3. Biasanya juga dalam teks lain biasanya ada 3. Secara umum begitu. Dalam teks-teks bahasa Indonesia struktur paling juga ada 3. Biasa ada orientasi gitu ya, ada isi, ada penutup. Kalau di teks berita itu ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Lah, kok judulnya di mana gitu? Nah, judul itu semestinya itu ada di semua teks. Di semua teks bahasa Indonesia itu biasanya di paling atas itu adalah judul. Maka saya tidak tulis di sini karena seharusnya judul itu otomatis ada di setiap teks. Kepala berita, kita akan lihat kepala berita itu apa sih artinya? Kepala berita itu merupakan awal atau pembukaan yang disajikan secara umum. Jadi secara umum berita itu membahas tentang apa. Maka biasanya paragraf pertama dalam teks berita itu disebutnya dengan kepala berita. Terus kemudian beberapa paragraf selanjutnya itu disebut dengan tubuh berita. Kenapa tubuh berita? Karena ini merupakan pengembangan dari unsur berita itu sendiri. Unsur berita ada apa aja nanti akan kita lihat di slide selanjutnya. Kalau pernah kalian tahu 5W plus 1H, nah itu adalah unsur berita. Cuma dalam hal ini kita harus menggunakan bahasa Indonesia, yaitu
diakronimkan menjadi Adik Simba. Adik Simba. Yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, setelah pengembangan itu dilakukan, sehingga adik simbanya muncul dalam sebuah teks, maka penutupnya disebut dengan ekor berita. Ekor berita itu adalah penutup atau simpulan dari berita itu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan penggalan teks sebagai contoh dari bagian struktur teks berita. Nah, slide yang paling atas, maksud saya kolom yang paling atas, itu merupakan kepala berita. Kenapa kepala berita? Karena dia dibahas secara umum kalimatnya atau paragrafnya. Pinrang, tim crime fighter, Satreskrim Polres Pinrang, Sulawesi Selatan, menangkap Sadikin, 22 tahun, yang berprofesi pengrajin batu bata. Sadikin ditangkap polisi lantaran membegal seorang mahasiswi. Nah, ini merupakan bentuk dari kepala berita. Kenapa kepala berita? Karena diinformasikan di sini secara umum, yaitu mengenai seorang yang berprofesi sebagai pengrajin bata membegal seorang mahasiswi. Terus kemudian dikembangkanlah informasi tersebut pada badan berita, yang di badan berita itu terdapat unsur adik Simba tadi. Ya, jadi ini hanya penggalan saja. Saya hanya cabut penggalan saja, di sini saya pindahkan ke sini, seharusnya lebih banyak dari ini. Nah, pelaku memepet korban sampai sepeda motor dikendarainya berhenti. Selanjutnya pelaku menarik tas korban, namun korban berusaha untuk mempertahankan tas miliknya. Namun pelaku tersebut menendang dada dan memukul mulut korban sehingga korban melepaskan pegangan tas miliknya, ujar Dharma. Nah, ini merupakan badan berita karena ini adalah hasil dari pengembangan ya, pengembangan unsur berita itu sendiri, yaitu adik Simba. Ini bagian apa? Ini termasuknya pada bagian bagaimana. Jadi ini menceritakan kronologis atau urutan peristiwa bagaimana si mahasiswa yang dibegal oleh seorang yang berprofesi sebagai pengrajin batu bata. Terus kemudian selanjutnya ada ekor berita. Ekor berita itu merupakan simpulan atau penutup dari sebuah teks berita. Kasusnya sekarang sedang dalam penanganan polisi. Jadi kesimpulannya adalah kasus tersebut sedang dalam penanganan polisi. Biasanya nih dalam badan berita, karena itu merupakan pengembangan, nanti disebutkan juga unsur apa, terus kemudian unsur waktunya, kapan, disebutkan misalnya pada pukul berapa, tanggal berapa. Tapi karena sudah dibahas di atas, biasanya dipertegas lagi di badan berita. Terus kemudian ada di mana tempatnya, terus kemudian kapan kejadiannya, tadi sudah disebutkan waktu, mengapa bisa terjadi, misalnya nanti dijelaskan si Sadikin ini seorang yang berprofesi sebagai batu bata, pengrajin batu bata, dia misalnya gara-gara terdesak masalah ekonomi dan sebagainya. Itu di badan berita dijelaskan. Biasanya ada sekitar 4 atau 5 paragraf untuk pengembangan sebuah badan berita yang di dalamnya mencakup unsur adik Simba tadi. Baik, slide selanjutnya yaitu kita akan belajar unsur teks berita. Nah, yang tadi sudah disebutkan yaitu adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Apa itu merupakan unsur yang menanyakan berita tentang apa. Misalnya tadi tentang pembegalan seorang mahasiswi. Di mana itu merupakan pertanyaan yang ditujukan untuk mengetahui tempat kejadian atau lokasi kejadian peristiwa tersebut. Kapan itu sebuah pertanyaan yang mempertanyakan waktu kejadian peristiwa. Siapa itu adalah orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, entah itu pelakunya, entah itu korbannya misalnya. Mengapa itu adalah alasan ya, alasan dari kenapa sebuah peristiwa itu terjadi. Bagaimana itu merupakan pertanyaan yang isinya
kronologis atau urutan kejadian dari peristiwa tersebut. Jadi unsur teks berita ini harus ada secara lengkap agar apa? Agar berita tersebut disajikannya secara rinci sehingga masyarakat atau halayak bisa membaca berita itu dengan baik dan mudah dipahami seperti itu. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita. Semua teks itu biasanya memiliki kaidah atau memiliki ciri kebahasaan. Dalam hal ini, teks berita, kita akan lihat ciri-ciri kebahasaannya atau kaidah kebahasaannya. Yang pertama yaitu menggunakan kata baku. Kenapa harus kata baku? Karena kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan dan kamus. Pendengar, pembaca berita itu biasanya halayak umum gitu ya. Karena bahasa kita yang digunakan adalah bahasa Indonesia, maka ejaan dan kamusnya harus sesuai juga dengan ejaan bahasa Indonesia dan kamus besar bahasa Indonesia. Tentunya dalam hal ini harus menggunakan kata baku karena biar mudah dipahami oleh semua kalangan seperti itu. Jadi kata baku adalah kunci utama untuk membuat sebuah teks berita. Tujuannya agar mudah dipahami dan terlihat formal seperti itu. Jadi semua kalangan juga paham dengan kata baku dan sesuai dengan ejaan dan kamus besar bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu pilihan kata atau diksi. Pilihan kata dalam teks berita sangat memengaruhi pembaca. Misalnya ada teks berita yang seolah-olah mengajak kita gitu untuk terjun langsung dalam peristiwa tersebut. Misalnya ada peristiwa yang disampaikan melalui media mengenai korban bencana alam. Nah, biasanya diksi-diksi yang digunakan adalah ajakan atau persuasi terhadap kita sebagai pembaca untuk terjun membantu korban tersebut, atau setidaknya kita memberikan sumbangan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sangat berpengaruh sekali sebuah diksi dalam teks berita sehingga dia bisa memengaruhi si pembacanya. Selanjutnya ada kalimat langsung. Kalimat langsung itu kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Jadi secara langsung. Nanti kita akan lihat bentuk dalam teksnya seperti apa. Akan saya perlihatkan contohnya. Nah, selain kalimat langsung berarti ada juga kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang melaporkan apa yang diucapkan oleh orang. Jadi melaporkan kembali gitu. Nanti bentuknya seperti apa, kita akan lihat. Nah, ini dia. Biasanya kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik 2. Diapit oleh petik 2 seperti itu. Nah, ini adalah yang atas yaitu kalimat langsung. Awal mulanya pengendara itu melaju dengan kecepatan tinggi, namun akhirnya hilang keseimbangan dan terjadilah tabrakan, ungkap Rudi kepada wartawan. Jadi Rudi mengatakan langsung kepada wartawan mengenai kalimat yang dia tuturkan tadi, mengenai bagaimana kronologis terjadinya kecelakaan. Terus kemudian kalimat tidak langsungnya di situ ditulis adalah Rudi mengatakan kepada wartawan bahwa awal mulanya pengendara itu melaju dengan kecepatan tinggi, namun akhirnya hilang keseimbangan dan terjadilah tabrakan. Hanya diubah saja, yang tadinya kata Rudi itu, ungkap Rudi kepada wartawan itu disimpan di depan, kalimatnya diubah menjadi Rudi mengatakan kepada wartawan bahwa, nah ada konjungsi bahwa di situ. Jadi isi teksnya sama, isi kalimatnya sama, seperti itu. Lanjut. Konjungsi. Konjungsi ini biasanya ada juga di beberapa teks bahasa Indonesia karena konjungsi merupakan kata hubung atau kata sambung yang menghubungkan kalimat dalam berita. Contohnya ada lalu, kemudian, sehingga. Biasanya konjungsi-konjungsi kronologis yang sering digunakan dalam teks berita. Karena untuk menunjukkan adanya urutan kejadian atau urutan peristiwa seperti lalu tadi, kemudian, sehingga, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kata kerja. Dalam teks berita juga
terdapat ciri kebahasaan yang disebut dengan kata kerja atau verba. Kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Contohnya misalnya apa? Berlari. Misalnya pelaku berlari dikejar oleh polisi. Nah, itu kan muncul tuh kata kerja di situ. Terus kemudian apalagi misalnya melihat, mendengar. Saya mendengar kejadian itu sekitar pukul 1 malam, misalnya ungkap saksi kepada polisi. Nah, itu mendengar itu sebagai kata kerja di situ. Ya, baiklah, sekian presentasi saya hari ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Silakan disimak baik-baik video ini. Kalau misalnya masih ada yang belum paham atau kurang paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, semoga kalian semua sehat dan berbahagia selalu dalam masa pandemi ini ya. Tetap semangat anak-anakku SMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.